Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Asterius Florence Wisnana, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah pemikiran ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Gerakan Benteng. Gerakan ini adalah gerakan yang terjadi pada periode 1950 sampai 1953 yang terjadi pada masa kepemimpinan Kabinet Natsir. Gerakan ini dipelopori oleh Sumitro Djojo Hadikusumo yang merupakan Menteri Perdagangan pada era itu. Adapun tujuan dari gerakan ini adalah untuk melindungi pengusaha pribumi, namun pada akhirnya dihentikan karena dianggap gagal. Yang kedua adalah Gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dicetuskan oleh Syafruddin Prawironegara yang merupakan Menteri Keuangan pada saat itu. Tujuan dari kebijakan ini adalah yang pertama, untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang pada saat itu dianggap merosot. Yang kedua adalah untuk tujuan saniring atau pemotongan nilai mata uang. Sebagai bukti konkretnya, pada tanggal 20 Maret 1950, nilai 5 gulden ke atas dipotong hingga setengahnya. Namun pada akhirnya kebijakan ini dihentikan karena dianggap merugikan rakyat. Yang ketiga adalah Gerakan Alibaba. Gerakan ini terjadi pada Kabinet Ali Sastroamidjojo pada periode 1953 sampai 1955. Pelopor dari gerakan ini adalah Ishak Cokro Hadisuryo yang merupakan Menteri Perekonomian pada era tersebut. Adapun tujuan dari gerakan ini, yang pertama tujuan umumnya adalah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang pada saat itu hancur karena perang. Yang kedua adalah tujuan khususnya untuk memperbaiki perekonomian, khususnya perekonomian kaum non-pribumi. Yang keempat adalah Gerakan ASEP. Gerakan ini adalah gerakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional. Tujuan dari gerakan ini adalah yang pertama, untuk melindungi perekonomian kaum pribumi yang pada saat itu dianggap bermodal lemah. Yang kedua, melindungi segala bentuk aktivitas dagang kaum pribumi, termasuk dalam aktivitas persaingan dagang dengan pengusaha asing. Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun merupakan satuan perencanaan yang dibuat pada era Orde Baru. Repelita ini dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama terjadi pada 1969 sampai 1974. Tujuan dari Repelita yang pertama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita yang kedua adalah Repelita yang terjadi pada periode tahun 1974 sampai 1979. Tujuan dari Repelita ini adalah untuk meningkatkan pembangunan di pulau-pulau di luar Pulau Jawa, Bali, dan Pulau Madura, diantaranya melalui proses transmigrasi. Selanjutnya Repelita yang ketiga. Repelita ini terjadi pada periode tahun 1979 sampai 1984. Tujuan dari periode Repelita ini adalah untuk menekankan pada bidang industri, padat karya, dan meningkatkan ekspor. Selanjutnya Repelita yang keempat. Repelita ini terjadi pada periode tahun 1984 sampai 1989. Tujuan dari Repelita ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan perluasan lapangan pekerjaan pada sektor industri. Yang kelima terjadi pada periode tahun 1989 sampai 1994. Tujuan dari Repelita yang kelima ini adalah menekankan pada bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Yang terakhir adalah Repelita yang terjadi pada 1994. Namun pada periode ini tidak selesai dalam 5 tahun karena diakhiri dengan siklus politik yang tidak stabil di Indonesia. Tujuan dari Repelita ini adalah untuk meningkatkan pembangunan iklim investasi asing dalam rangka meningkatkan perekonomian pada sektor industri nasional. Adalah nasionalisasi. Nasionalisasi adalah proses pengambil alihan perusahaan swasta atau pemilik modal kepada pemerintah, yang kemudian diikuti dengan pengembalian ganti rugi kepada pemilik modal. Tujuan dari nasionalisasi ini adalah yang pertama untuk memperkuat perekonomian masyarakat,
Yang kedua, untuk memperkuat pertahanan negara yang pada saat itu sedang bermasalah dengan investor asing. Yang ketujuh adalah Musyawarah Nasional Pembangunan. Tujuan diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan ini adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh dan dalam jangka waktu yang panjang. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.